Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas latihan soal tentang pengukuran dan angka penting. Pada kesempatan ini kita akan bahas dua soal ya. Kita lihat soal yang pertama. Nah, di dalam soal yang pertama ini diketahui pengukuran berulang untuk satu buah benda yaitu pensil ya. Kalau kita lihat dari sini ada diketahui 6 data. Nah, biar lebih enak kita lihat, kita coba kita buat ke dalam tabel gitu ya. Nah, ketika kita buat ke dalam tabel, ini kita peroleh datanya. Data yang pertama 22,1, yang kedua 22,3, yang ketiga 21,1, yang keempat 22,1, yang kelima 22,2, yang keenam 22,2. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ketika kita berbicara tentang pengukuran, maka angkanya yang kita peroleh dari pengukuran itu terdiri dari dua bagian. Apa itu? Angka yang terakhir ini dinamakan dengan angka ragu atau angka taksir. Jadi ini adalah angka yang kita taksir, lalu angka selanjutnya ke depan, berapa angka pun ke depan ini dinamakan dengan angka pasti. Artinya apa? Artinya adalah bahwa satu angka yang paling belakang, karena itu ragu dan adalah angka taksir, itu nilainya antara data yang pertama dengan data yang selanjutnya, itu bisa berbeda-beda. Maka yang terakhir ini, semua data yang terakhir ini boleh berbeda. 1, 3, 1, 1, 2, 2, ini tidak masalah ketika dibuat ini berbeda-beda. Misalkan ada yang taksirnya 4, boleh. Ada yang taksirnya 3, boleh. Ada yang taksirnya 2, boleh. Ada yang taksirnya 1, boleh. Ya, tergantung kita pada saat itu menaksirnya angka berapa. Tapi ketika kita bicara angka pasti, angka yang selain daripada angka yang kita taksir ini, karena ini namanya adalah angka pasti, maka seharusnya data itu baik dari data pertama maupun sampai data yang terakhir, seharusnya semua angkanya itu adalah sama. Maka kalau kita lihat dari data kita ini, kita peroleh bahwa angkanya, ya, kita peroleh di sini bahwa angkanya itu adalah sama-sama angka 22 kecuali angka yang nomor 3. Angka yang nomor 3 kita peroleh di sini angkanya adalah angka 21. Maka karena angkanya ini berbeda dari yang lain, yang kita katakan tadi angka pasti itu tidak mungkin berubah, angkanya itu adalah pasti sama, maka bisa kita katakan angka yang ketiga ini adalah kesalahan dalam pengukuran. Karena ini adalah kesalahan dalam pengukuran, maka data ini dinamakan dengan data yang ditolak. Artinya apa? Ketika kita bicara pengolahan data, maka data yang ini tidak kita pergunakan di dalam pengolahan data. Lalu pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah rata-rata panjang. Nah, karena data ini tadi kita tolak, berarti yang kita pakai sekarang datanya itu adalah ada 5 data, yaitu data pertama, data kedua, data keempat, data kelima, data keenam. Sehingga kalau diminta rata-rata, ini tinggal kita jumlahkan lalu kita bagi 5. Gitu ya. Berarti kalau kita jumlahkan 22,1, 22,3, 22,1 tambah 22,2 tambah 22,2 dibagi dengan 5. Nah, perhatikan di sini, ketika kita mau cari rata-ratanya kan data pertama yang kita lakukan di sini adalah kita menjumlah. Maka operasi yang kita pakai di sini adalah operasi penjumlahan. Ketika kita berbicara tentang operasi penjumlahan, di dalam angka penting, maka perhatikan dia di sana adalah desimalnya atau angka di belakang koma. Hasilnya, hasil penjumlahannya nanti adalah harus sesuai dengan desimal terkecil. Kebetulan, di soal kita ini desimalnya itu adalah semuanya 1. Ini 1, 1, 1, 1, 1. Maka hasil penjumlahannya harus terdiri dari 1 desimal. Kalau ini kita totalkan, semuanya benar, sudah 1 desimal. Karena ini sudah 1 desimal, berarti angka yang di sini 110,9 ini adalah kita pakai semua. Karena benar 1 desimal. Ya. Lalu setelah kita tahu ini dapat, datanya adalah 1 desimal. Lalu yang kedua, yang kita lakukan adalah, ada di sini operasinya adalah operasi pembagian.
Maka kalau kita berbicara tentang operasi pembagian, yang kita perhatikan adalah angka pentingnya. Sesuaikan dengan angka penting paling kecil. Nah, kita lihat di sini. Datanya kita perhatikan ada dua bagian. Yang di atas ini yang mau kita bagi, kalau kita hitung ini terdiri dari 4 angka penting. Lalu yang bawah ini apa? Yang di bawah ini adalah 5. 5 ini bukan diperoleh dari hasil pengukuran. Sehingga ini adalah hanya angka eksak. Artinya apa? Artinya ini tidak punya angka penting. Karena ini tidak angka penting, tapi angka yang kita peroleh adalah dari penghitungan menyatakan datanya ada 5, berarti angka pentingnya yang kita pakai itu adalah 4. Karena angka penting yang kita dapat adalah 4, maka kalau ini kita bagikan 110,9 dibagi 5, hasil pembagiannya harus 4 angka penting. Coba kalau kita bagikan, berapa hasilnya? Yuk. Kalau kita bagikan, ternyata hasilnya itu adalah 22,18. Kalau kita hitung ini berapa angka penting? Ini kita hitung adalah 4 angka penting. Maka sudah sesuai dengan ini. Karena sudah sesuai dengan di sini 4 angka penting, sehingga di sini kita tidak perlu pembulatan. Maka rata-ratanya angka yang kita pakai di sini, hasil daripada pengukuran panjangnya, kita dapatkan di sini adalah angkanya 22,18 cm. Lalu yang kedua, ditanya ketidakpastiannya. Gimana cara kita mencari ketidakpastian? Cara kita mencari ketidakpastian adalah kurangkan masing-masing data dengan nilai daripada data rata-rata. Ya. Jadi misalnya ini 22,1 kita kurang dengan 22,18. 22,3 kita kurang dengan 22,18. 22,1 kita kurang 22,18. 22,2 dikurang 22,18. 22,2 dikurang 22,18. Nah, kalau ini kita kurangkan menggunakan kalkulator, kita dapat datanya adalah 22,1 dikurang 22,18, kalau kita mutlakkan kita dapat 0,018. 22,3 kita kurang 22,18, kita dapat 0,12. 22,1 kurang 22,18, kita dapat 0,08. 22,2 dikurang dengan 22,18, kita dapat 0,02. 22,2 kurang 22,18, dapatnya adalah 0,02. Ini hasilnya adalah sesuai dengan perhitungan kalau kita pakai perhitungan kalkulator. Gitu ya. Tapi di sini yang kita pakai kan pengurangannya pakai angka penting. Ya, karena di sini yang kita pakai operasi angka pentingnya adalah pengurangan, maka ingat, sifatnya pengurangan di dalam angka penting apa? Lihat desimalnya. Gimana desimalnya? Sesuaikan dengan desimal terkecil. Gitu ya. Kalau kita lihat di sini, kita kurangkan. Ini 22,1 kurang 22,18. Ini semuanya kan satu desimal. Yang ini berapa? 2 desimal. Berarti desimal terkecilnya adalah 1. Karena desimal terkecilnya 1, maka yang ini harus kita bulatkan menjadi 1 desimal. Kalau kita bulatkan menjadi 1 desimal, akan kita dapat datanya adalah 0,08 bulatkan jadi 1 desimal, berarti 8-nya kita buang, naik ke atas. Jadi 0,1, ini 2-nya kita buang, naik ke atas, jadi pembulatan ke bawah ya, pembulatan ke bawah sehingga 0,1. Yang ini 0,08 pembulatan ke atas berarti 0,1. 0,02 pembulatan ke bawah berarti 0,0. 0,02 pembulatan ke bawah berarti 0,0. Maka kalau nilai daripada ini semuanya kita rata-ratakan, ketidakpastiannya kita rata-ratakan, maka akan kita dapatkan di sini gitu ya. Kalau misalnya ini ketidakpastiannya ini kita rata-ratakan, maka akan kita dapatkan hasilnya adalah 0,1 kita tambah dengan 0,1 tambah 0,1 tambah 0,0 itu nggak usah kita hitung ya, dibagi dengan nilai daripada datanya berapa tadi? 5. Dalam penjumlahan adalah kita lihat desimalnya. Ini 1 desimal, 1 desimal, 1 desimal. Maka kalau kita jumlahkan ya harus 1 desimal gitu ya. Maka hasilnya adalah 0,3 ya. Berarti kalau ini kita dapatkan hasilnya adalah 0,3, kita bagi dengan 5, sudah 1 desimal. Karena sudah 1 desimal, maka ini sudah benar. Tinggal kita bagikan saja.
Maka kalau ini kita bagikan, berarti dalam pembagian kita lihat angka pentingnya. Nah, berarti kalau dalam pembagian kita lihat angka penting, perhatikan. Ini satu angka penting. Lalu ini apa? Ini adalah angka eksak, bukan angka penting. Maka yang kita lihat di sini, angka penting dibagi angka eksak tidak mengubah angka pentingnya. Angka pentingnya berarti 1. 0,3 dibagi 0,5, dibagi 5, itu adalah 0,06. 0,06 berapa angka penting? Ini adalah satu angka penting. Karena ini adalah satu angka penting, berarti hasilnya sudah benar. Karena hasilnya sudah benar, tidak perlu kita bulatkan. Maka ini kita buat adalah 0,06. Sehingga kalau misalnya ini diminta, dituliskan nilai daripada panjangnya, maka bisa kita buat panjangnya itu adalah 22,18 plus minus 0,06 dalam satuan sentimeter. Nah ini untuk soal yang nomor 1. Lalu soal yang nomor 2. Gimana soal nomor 2? Di sini perhatikan. Yang diminta di sini adalah yang pertama luas. Ya. Luasnya berapa? Karena bentuknya adalah persegi panjang, maka rumus luas itu adalah kita kalikan. Panjang kali lebar. Berarti di sini yang kita pakai adalah perkalian. Berarti kalau yang kita pakai adalah perkalian, berarti yang kita lihat banyak angka pentingnya. Di sini angka pentingnya adalah 4 angka penting. Di sini angka pentingnya adalah 3 angka penting. Maka di sini ya, di sini dulu yang mau kita lihat, hasil lahirnya adalah harus 3 angka penting. Berarti kalau kita buat harus 3 angka penting, kalau kita kalikan 42,20 dikali 21,3, ini kalau kita kalikan dan kita buat 3 angka penting, maka kita dapat hasilnya ini adalah 899, ini 906, ini 915, ini 909. Nah, kalau sudah dapat masing-masing ini sesuai perhitungan perkaliannya, lalu kita rata-ratakan. Gimana cara mencari rata-rata? Ya jumlah gitu ya. Kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan jumlah datanya. Berarti 899 tambah 906 tambah 915 tambah 909. Perhatikan lagi, ketika kita berbicara tentang mencari rata-rata ini, berarti yang pertama kita lakukan di sini adalah ada yang dinamakan dengan operasinya itu adalah operasi penjumlahan. Karena ada penjumlahan berarti yang kita lihat adalah desimalnya. Berapa desimalnya? Kebetulan semuanya tidak punya desimal. Karena tidak punya desimal, berarti hasil penjumlahannya nggak punya desimal. Itu aja gitu ya. Jadi jangan lihat angka pentingnya dalam penjumlahan, tapi lihat desimalnya ya. Maka kalau kita jumlahkan, ini adalah 3.629. Nggak ada desimalnya, berarti ini sudah benar. Jangan dibulatin gitu ya. Jadi 3.629. Tinggal kita bagi. Nah, di sini di dalam operasi pembagian perhatikan lagi. Ini adalah pembagian. Berarti lihat angka pentingnya. Ini angka pentingnya adalah 4. Ini angka eksak, bukan angka penting. Maka kalau angka penting dibagi angka eksak, angka pentingnya nggak boleh berubah. Artinya apa? Kalau angka pentingnya tidak boleh berubah, berarti angka pentingnya harus tetap 4. Maka kalau kita bagikan 3.629 bagi 4 berapa? Hasilnya adalah 907,25. Kalau ini kita buat hasilnya seperti ini, perhatikan, ini kita hitung adalah terdiri dari 5 angka penting. Nggak boleh, ya. Kenapa nggak boleh? Karena tadi dibagi, angka penting dibagi eksak nggak boleh mengubah. Harus tetap 4. Karena kita butuhnya 4, berarti angka 5 ini harus kita hilangkan. Nah, cara menghilangkannya gimana? Perhatikan angka di depan. Angka di depan 5 ada 2, berarti genep. Kalau genep di depannya, maka angka 5-nya itu adalah kita bulatkan ke bawah. Sehingga kalau kita bulatkan ke bawah, 2-nya nggak berubah. Maka luasnya itu tetap kita pakai adalah 907,2. 5-nya hanya dihilangkan saja. Maka kalau kita tuliskan datanya di sini, luasnya ini adalah 907,2 cm kuadrat. Lalu gimana cara mencari nilai daripada ketidakpastian luasnya? Ketidakpastian luasnya sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Kita kurang masing-masing datanya. Jadi data luasnya ini
kita kurang dengan rata-rata luasnya. Nah, berarti nih 899 dikurang dengan 907,2. Ya. Kalau ini kita kurangkan, karena pengurangan, lihat sifatnya itu adalah lihat desimalnya. Di sini nggak punya desimal, di sini 1 desimal. Berarti terkecilnya adalah 0 desimal. Maka hasil akhirnya harus 0 desimal. Kalau ini kita kurangkan secara kalkulator, kita dapat adalah, ini kalau kita kurangkan secara kalkulator, hasilnya 8,2, yang ini adalah 1,2, ini 7,8, ini 1,8. Tapi ini belum sesuai dengan perhitungan secara angka penting. Ini perhitungan kalkulatornya. Kenapa? Karena perhitungan sesuai angka penting tadi harusnya tidak ada desimalnya. Karena harusnya tidak ada desimalnya, berarti ini harus kita buang desimalnya. Cara buangnya gimana? Nah, kalau 2, gampang. Tinggal buangkan ke bawah. Ya, bulatkan ke bawah. 2 juga bulatkan ke bawah. Lalu 8 gimana? Bulatkan ke atas. Apa artinya bulatkan ke atas? Ini kita hilangkan, yang ini tambah 1. Berarti 7-nya tambah 1 jadi 8. Ini juga sama. 8 hilangkan, yang saya ulahnya tambah 1. Berarti ini jadi 2. Sehingga data sebenarnya yang kita pakai adalah, sesuai angka pentingnya, ini jadi 8, ini jadi 1, ini jadi 8, ini jadi 2. Lalu ini kita rata-ratain. Gimana cara rata-ratanya? Ya sama aja gitu ya. Datanya kita jumlahkan lalu kita bagi dengan banyak datanya. 8 tambah 1 tambah 8 tambah 2 dibagi 4. Nah, di sini lagi muncul lagi. Di sini muncul lagi yang dinamakan dengan penjumlahan. Ketika muncul penjumlahan, lihat desimalnya. Di sini nggak ada desimal, berarti hasil penjumlahannya nggak boleh ada desimal. Sudah benar nggak ada desimalnya? Sudah, 19. Nggak pakai desimal. 19 dibagi 4. Nah, ketika kita bagikan 19 bagi 4, ini perhatikan, ada muncul lagi pembagian. Karena ini muncul pembagian, maka lihat angka pentingnya. Ini angka pentingnya berapa? 2. Ini angka pentingnya berapa? Nggak ada, karena ini angka eksak. Maka 2 angka penting dibagi angka eksak, hasilnya harus tetap 2 angka penting. Nah, karena hasilnya harus 2 angka penting, kalau kita bagikan 19,4, 19 dibagi 4, hasilnya adalah 4,75. 4,75 ini 3 angka penting. Kita butuhnya 2. Karena butuhnya kita 2, berarti kita butuhnya adalah sampai di sini. Berarti karena sampai di sini, 5-nya harus kita buang. Gimana cara buang 5-nya? Perhatikan angka di sini. Angka di sini adalah angka ganjil. Karena ini angka ganjil, maka cara buang 5-nya adalah buang ke atas. Artinya buang ke atas apa? 5-nya kita buang, sebelahnya ini tambah 1. Berarti 7-nya kita tambah 1. Maka bisa kita buat nilai ketidakpastiannya ini menjadi 4,8. Sehingga bisa kita tuliskan di sini, ketidakpastian daripada luasnya adalah 4,8 cm kuadrat. Maka ini kalau diminta dituliskan, tuliskanlah dia luas yang kita dapat, maka kita tuliskan dia itu adalah 907,2 plus minus 4,8 gitu ya, plus minus 4,8 dalam satuan sentimeter kuadrat. Nah, ini data yang kita dapatkan untuk luasnya. Lalu yang berikutnya, ketidakpastian relatif. Relatif itu artinya apa? Ketidakpastiannya itu kita ukur dalam persentase. Gimana caranya? Ya caranya itu tinggal kita buat ketidakpastiannya berapa, hasil ukurnya berapa, 4,8 ketidakpastiannya, data luas sebenarnya 907,2, kita bagikan lalu kita kali 100%. Maka kita dapatkanlah datanya itu adalah, kalau ini kita bagikan, perhatikan lagi di sini ya. Di sini yang kita pakai pembagian dan perkalian. Maka kita lihat angka penting paling kecilnya. Berapa? Angka penting paling kecilnya di sini adalah 2 angka penting. Maka hasilnya, persentasenya harus dalam 2 angka penting. Maka kalau ini kita bagikan, kita dapatkanlah hasilnya adalah 0,53%. Sehingga kalau kita tuliskan luasnya, maka ini bisa kita buat luasnya itu adalah 907,2 cm kuadrat plus minus 0,53%. Nah,
Demikianlah untuk latihan soal kita. Semoga dengan pembelajaran ini kamu semakin paham ya. Persiapkan dengan baik ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye.